Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'ni wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani amma ba'd. Fa ikhwani fid din wa akhwati fillah, kaum muslimin dan muslimat yang saya cintai dan saya muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang sampai hari ini terus mencurahkan kepada kita nikmat demi nikmat. Nikmat waktu luang, nikmat sehat, nikmat Islam, sehingga alhamdulillah kita telah menegakkan kewajiban besar salat subuh secara berjamaah. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Inna Qur'anal fajr kana mashhuda." Sesungguhnya salat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Iya. Bahkan dalam hadits Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, "Raka'atul fajri khairun minad dunya wa ma fiha." 2 rakaat sunnah sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Bahkan Nabi pernah bangun kesiangan di satu peperangan. Sebutkan di situ tidak ada yang membangunkan beliau dan para sahabat kecuali teriknya matahari. Belum sholat subuh mereka. Setelah itu beliau dan para sahabat terbangun, tidak langsung sholat subuh. Padahal sudah lewat waktu ini. Beliau tetap sholat sunnah 2 rakaat. Bahkan dalam kondisi mukim dan safar, beliau tidak pernah meninggalkan 2 rakaat sebelum subuh. Karena itu ada seorang sahabat habis sholat subuh langsung sholat 2 rakaat. Tidak sempat sholat sunnah. Ditanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Sholat apa kamu itu?" Sahabat ini menjawab, "Saya tadi tidak sempat sholat sunnah 2 rakaat." Lalu beliau diam. Ini menunjukkan beliau setuju, takrir. Jadi kalau kita tidak sempat sholat 2 rakaat sebelum subuh, tidak mengapa kita qadha. Kita ganti, tapi yang lebih afdal kata para ulama, nanti setelah terbit matahari. Nanti setelah terbit matahari sehingga kita bisa sholat di luar waktu-waktu terlarang. Dan alhamdulillah kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sholat 2 rakaat sebelum subuh. Apalagi sholat wajibnya jamaah sekalian, tak perlu ditanya. Sholat sunnahnya saja seperti itu. Dan salam dan salawat kita kirimkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu." Lanjutannya apa? "Shallu 'alaihi wa sallimu taslima." Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, sallu, salawatlah kalian, alaihi wa taslima, dan kirimkanlah salam kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Para ulama menjelaskan salawat Allah kepada hambanya adalah ats-tsana'u alaihi, pujian Allah untuk hambanya fil mala'il a'la, tidak di hadapan para malaikat. Jadi kalau Allah bersalawat, bukan Allah beribadah. Sebagian orang salah paham. Katanya tidak ada ibadah yang Allah kerjakan kecuali salawat katanya.
Tapi yang benar, salawat Allah kepada hambanya maksudnya at-thana'u alaihi fil mala'il a'la. Pujian Allah untuk hambanya di hadapan para malaikatnya. Sementara salawat malaikat kepada hamba Allah adalah al-istighfar lahu. Dimohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dari para malaikat. Sementara salawat kita kepada baginda Rasulullah SAW maknanya kita doakan agar Allah selalu memuji beliau di hadapan para malaikat. Itu makna yang dijelaskan oleh para ulama. Jadi bahkan Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab menutup setiap risalahnya dengan wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ajma'in. Semoga salawat Allah senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Wahabi juga bersalawat. Tidak benar kalau Wahabi anti salawat. Salawat itu sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah dalam Syarah Nawaqidil Islam, beliau katakan berdasarkan ayat ini kita disyariatkan bersalawat termasuk dalam doa kita. Sebelum minta, sebelum berdoa, itu termasuk adab dalam berdoa. Bersalawat Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah subuh yang berbahagia ini kita akan menyampaikan beberapa bekal terbaik untuk kehidupan setelah mati. Yang pertama adalah tentunya tauhid. La ilaha illallah. Itu bekal terbaik untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Bahkan itu modal terbesar untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ibrahim di ayat yang ke-27. Yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah Subhanahu wa taala menguatkan orang-orang yang beriman bil qawli tsabit, dengan al-qaul ats-tsabit. Para ulama ahli tafsir mengatakan makna al-qauli tsabit adalah la ilaha illallah fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah kuatkan orang-orang yang beriman dengan la ilaha illallah di kehidupan dunia. Maksudnya sebelum dia mati, sebelum dia meninggal. Wa fil akhirah, dan di akhirat. Maksudnya ketika dia masuk ke alam kubur. Jadi jamaah sekalian, ulama sepakat ada fitnah kubur. Bahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan fitnah kubur atau azab kubur menimpa ruh dan jasad. Tidak ada yang mengingkari azab kubur kecuali mubtadi, seperti Mu'tazilah dan yang berjalan di atas jalan mereka. Kenapa mereka menolak? Tidak sesuai akal. Subhanallah. Ini ahlul kalam, mubtadi. Jadi ulama sepakat ada azab kubur, ada nikmat kubur, dan itu menimpa ruh dan jasad. Karena itu tidak ada ruh gentayangan. Sudah wafat, sudah meninggal, bisa masuk ke tubuh orang yang masih hidup. Sampai bicara, saya ini nenekmu. Sudah lama kamu tidak ke makam. Sudah lama kamu tidak siram-siram kuburku. Tidak ada arwah gentayangan. Itu hanya tipu daya setan. Karena Allah Subhanahu wa taala sendiri yang menegaskan orang yang sudah meninggal tidak mungkin jalan-jalan ke dunia. Hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'un. Sampai ketika kematian mendatangi salah seorang di antara mereka, baru mereka sadar, minta kepada Allah, irji'un,
tolong kembalikan saya ke dunia. Untuk apa jamaah sekalian? Iya, untuk jalan-jalan, untuk hura-hura, untuk bekerja, untuk wisata? Bukan. Lanjutkan ayatnya, la'alli a'malu shalihan fima tarak. Supaya saya bisa beramal soleh, memanfaatkan, menghabiskan waktu-waktu yang sudah saya sia-siakan dahulu. Minta dihidupkan lagi orang yang sudah meninggal. Tapi apa kata Allah? Kalla. Sekali-sekali tidak. Innaha huwa kalimatun qailuha. Innama huwa kalimatun huwa qailuha. Iya. Kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Sekali-sekali tidak. Itu hanyalah permintaan belaka. Tidak mungkin Allah kabulkan. Dan di hadapan mereka ada barzakh. Apa itu barzakh jamaah sekalian? Dinding, benteng, tembok yang akan menghalangi si mayit untuk kembali ke dunia. Iya. Tidak ada ruh gentayangan. Bisa jalan-jalan. Tidak mungkin jamaah sekalian. Sampai kapan di alam barzakh? Iya. Ila yaumi yub'atsun, sampai mereka dibangkitkan. Tidak mungkin. Tapi Ustaz, ada yang lihat dia. Iya. Di hari 40-nya, duduk-duduk depan rumahnya. Iya. Apa dia bikin? Main kartu, Ustaz. Sama dulu kebiasaannya waktu hidup. Iya. Bagaimana ini kita jawab? Kita jawab, itu setan yang berusaha mempermainkan manusia sehingga manusia tersesat. Iya, takut. Akhirnya tidak jadi sholat malam. Dia bangun jam 2 malam, ada dia dengar suara-suara, jangan bilang tidak jadi, lanjut tidur. Kenapa jamaah sekalian? Terlalu banyak nonton film. Iya. Terus siapa itu yang duduk-duduk di depan? Nah, dia sudah wafat. Gampang saja jawabannya jamaah sekalian. Nabi SAW sudah mengabarkan nanti Dajjal akan muncul di akhir zaman. Nabi sudah wanti-wanti memang, ingat-ingatkan memang. Jangan dekat-dekat Dajjal. Bahkan kita disyariatkan untuk membaca doa, di antaranya adalah minta perlindungan penjagaan dari Dajjal. Siapa yang hafal doa? Minta perlindungan dari Dajjal. Ayo. Santri. Allahumma inni a'udzubika min adabi jahannam. Setelah itu wa min adabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Nabi wanti-wanti akan ada Dajjal nanti. Jangan dekat-dekat, kamu akan terfitnah. Tapi ada seorang pemuda yang tetap melanggar. Iya, dia pun mendekati Dajjal. Dia katakan, kamu Tuhan. Kalau memang kamu Tuhan, hidupkan ayah dan ibuku. Maka Dajjal pun mendatangkan ayah dan ibunya. Persis wujud ayah dan ibunya. Bahkan yang didatangkan Dajjal ini, ayah dan ibunya menyuruh dia beriman kepada Dajjal. Beriman kamu wahai anakku kepada Dajjal. Dia itu Tuhan. Setelah itu Nabi menegaskan, siapa ayah dan ibunya yang didatangkan oleh Dajjal ini? Dia adalah jin laki-laki dan jin perempuan. Setan laki-laki dan setan perempuan. Bayangkan jamaah sekalian. Iya, jin bisa menyerupai persis ayah dan ibu laki-laki tersebut yang disebutkan dalam hadis. Jadi jangan tertipu. Iya. Sok berani saja. Jangan tunjukkan kalau kita takut. Iya. Jadi tidak mungkin ada arwah gentayangan. Itu hanya tipuan setan. Dan ulama sepakat, orang yang sudah meninggal itu tempatnya di alam kubur.
alam barzakh. Iya. Dan Allah Subhanahu wa taala menguatkan orang-orang yang beriman dengan la ilaha illallah di kehidupan dunia dan di alam kubur. Wa yudillullahu dhalimin, sedangkan Allah akan sesatkan, Allah akan menyesatkan orang-orang yang zalim. Iya. Jadi orang yang meninggal itu jamaah sekalian belum tentu mendapatkan RIP. Apa itu RIP? Rest in peace. Istirahat dalam ketenangan. Walaupun non muslim, banyak ucapan RIP. Iya. Justru kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Utsman bin Affan, "Innal qabr awwalu manazilil akhirah." Sesungguhnya kubur itu awal persinggahan negeri akhirat. Iya, bukan tempat istirahat. Bukan tempat, iya. Apalagi kalau dia kufur kepada Allah, tidak mungkin dia beristirahat. Justru dia akan diremukkan tulang-tulangnya, sebagaimana dalam hadis yang sahih. Makanya Allah tegaskan di ayat yang kita baca tadi, wa yudillullahu dhalimin wa yaf'alullahu ma yasha. Allah menyesatkan orang-orang yang zalim. Maksudnya Allah tidak menolong, tidak membantu dia menjawab di alam kubur. Dan Allah melakukan apa yang Allah kehendaki, pasti penuh dengan hikmah. Jadi ada orang yang disiksa di kubur, ada yang mendapatkan nikmat. Iya. Karena itu kata Nabi tadi, sesungguhnya kubur itu awal persinggahan negeri akhirat. Fa in naja minhu fama ba'dahu aisar. Siapa yang selamat di fitnah kubur, nanti kehidupan setelahnya akan lebih mudah. Dia akan lebih mudah untuk melewati sirat sampai ke telaga, sampai masuk ke surga. Wa illam yanju minhu fama ba'dahu asyaddu minhu. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi siapa yang tidak lolos di fitnah kubur, dia tidak bisa menjawab. Iya. Dia tidak bisa menjawab. Justru yang dia katakan la adri sami'tu an-nasa yaqulun syai'an faqultuhu. Saya tidak tahu. Dia hanya jawab saya tidak tahu. Ketika ditanya siapa Rabbmu, saya tidak tahu. Saya dengar orang-orang bilang begitu, saya juga bilang begitu. Taklid, ikut-ikutan. Enggak belajar dia. Maka kata Nabi, fama ba'dahu asyaddu minhu. Nanti ujian setelah kubur untuknya akan lebih dahsyat lagi. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma ra'aitu manzaran qat illa wal qabru adaq minhu." Saya belum pernah melihat pemandangan yang lebih mengerikan daripada kehidupan kubur. Iya. Karena itu bekal terbaik yang pertama adalah tauhid, la ilaha illallah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man kana akhir kalamihi la ilaha illallah, dakhala al-jannah." Siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah, pasti masuk surga. Apa makna la ilaha illallah? La ma'budu haqqun illallah. Tidak ada sesembahan yang benar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Semua yang disembah selain Allah adalah sembahan yang batil. Itu makna la ilaha illallah. Makanya Abu Jahal tidak mau ucapkan. Iya, karena mereka paham makna la ilaha illallah. Semua yang disembah selain Allah harus kita nyatakan syirik. Kita salah-salahkan, kita sesat-sesatkan. Itu makna la ilaha illallah. Makanya musyrikin jahiliyah, musyrikin Mekah datang kepada Abu Thalib. Datang apa? Bawa kue? Bukan. Datang dia ingatkan, suruh ponakanmu itu Muhammad berhenti menyalah-nyalahkan sesembahan kami. Iya. Suruh ponakanmu berhenti dakwah. Suruh Muhammad berhenti mensyirik-syirikkan kami. Itu permintaan kafir Quraisy. Jadi kalau ada orang yang keberatan dengan dakwah tauhid, iya, sudah ada pendahulunya dahulu.
Kalau ada yang keberatan dengan dakwah yang mengingatkan dari bahaya syirik, sudah ada jalannya orang-orang terdahulu. Yang tidak boleh itu jamaah sekalian, mensyirikkan yang tidak syirik, menyalah-nyalahkan yang benar, itu yang tidak boleh. Jadi ini bekal yang pertama. Bekal yang kedua, ittiba'us sunnah, ikut sunnah, beribadah di atas dalil. Dalam hadits Al-Bukhari, dalam hadits Al-Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW mengatakan, kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba. Semua umatku akan masuk surga kecuali yang tidak mau. Faqila ya Rasulullah, wa man ya'ba? Maka sahabat heran, siapa yang tidak mau ya Rasulullah? Maka beliau mengatakan, man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba. Siapa yang mentaatiku dia masuk surga, dan siapa yang bermaksiat kepadaku sungguh dia yang tidak mau. Karena itu ya mas kalian, iya, ini bekal yang kedua. Bekal terbaik untuk kehidupan setelah mati, mengikuti sunnah. Apa maknanya sunnah jamaah sekalian? Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah dalam Syarah Lum'atul I'tiqad, akidah, amalan yang dibawa oleh Rasulullah SAW dan para sahabat, itu maknanya sunnah. Iya. Ringkasnya, harus punya dalil beribadah. Tidak boleh marah jamaah sekalian kalau kita tanya dalil. Iya. Jadi ada pendekar itu marah kalau ditanya dalil. Katanya sedikit-sedikit dalil. Kamu saja yang masuk surga, kamu saja yang benar. Jamaah sekalian, kalau kita tanya dalil itu kita sayang sama dia. Karena syarat diterimanya ibadah ada dua. Iya, siapa yang bisa jawab? Syarat ibadah diterima ada dua. Saya tidak ada hadiah ini. Iya. Biasa ada hadiah. Yang pertama apa? Ayo, angkat tangan satu orang. Jangan beraninya keroyokan. Iya. Syarat ibadah dua. Ayo, irfa' yadakum. Irfa'u yadakum. Angkat tangan kalian. Tidak apa-apa, buka catatan. Iya. Ayo. Kul. Syarat ibadah dua. Kita tiap hari ibadah ini. Masa kita tidak tahu syaratnya? Iya, padahal tidak sesuai Rasul. Ittiba. Iya, ikhlas. Hanya untuk Allah, bukan riya. Tulus beribadah, hanya mengharap wajah Allah, ridha Allah, bukan pujian manusia. Ini syarat yang pertama. Syarat yang kedua, ittiba'us sunnah. Ada dalilnya. Mengikuti sunnah. Jadi jangan marah kalau kita tanya dalil. Kita sayang sebenarnya. Kita kasih contoh jamaah sekalian. Ada orang tua yang tiap hari menyuruh anaknya sholat. Susah sekali anaknya disuruh sholat. Apalagi sholat subuh. Iya. Tapi kalau dibisik-bisiki, nanti kita ke mall. Iya. Itu 2 kali saja paling banyak itu. Langsung dia lompat. Tapi sholat subuh susah. Kalau ada orang tua, misalnya, dia bangunkan anaknya untuk sholat. Satu ketika dia lihat anaknya sholat dalam keadaan tidak berwudu. Pasti dia panggil anaknya, sini. Iya, kamu tadi tidak sholat. Apa? Kamu tadi tidak wudu sholat. Iya. Itu tidak sesuai dalilnya. Tidak sah sholatmu, tidak diterima sholatmu. Iya. Kata anaknya, mana dalilnya Abi? Iya. Kata abinya, dulu belum hafal, sekarang lupa. Iya. Jadi abinya juga harus hafal dalil. Iya. Apa dalilnya? Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah la yaqbalu salata ahadukum idza ahdatha hatta yatawadda. Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin menerima salat salah seorang di antara kalian kalau mereka berhadath sampai dia wudu. Tidak mungkin Allah terima. Walaupun dia ikhlas kalau dia tidak wudu. Itu dalilnya. Iya.
maka kita katakan jamaah sekalian, orang tua ini tidak sayang anaknya karena sedikit-sedikit tanya dalil. Tidak mungkin. Justru itu bukti orang tua sayang kepada anak. Agar supaya sholatnya sah, diterima, makanya disuruh wudhu, diingatkan dalil. Karena itu jamaah sekalian, ustadz atau dai atau ulama yang sedikit-sedikit tanya dalil, itu adalah ulama atau ustadz atau dai yang sayang kepada umat, yang perhatian kepada umat, yang cinta kepada umat. Iya. Jadi bekal yang kedua, ittiba, mengikuti akidah Rasulullah SAW dan para sahabat. Iya. Dan Rasulullah SAW pernah bersabda, "Wasataftariqu ummati ala 73 firqah, kulluha finnar illa wahidah." Umatku, umat Islam akan terpecah menjadi 73 golongan. Semua dalam neraka kecuali satu. Para sahabat bertanya, "Man hum ya Rasulullah?" Siapa yang satu itu? Yang selamat? Iya. Kata Nabi SAW, "Ma ana alaihi wa ashabi." Yang mengikuti sunnahku dan sunnah para sahabatku. Iya. Dari sinilah para ulama mengambil nama untuk orang-orang yang mengikuti Rasulullah SAW dan para sahabat sebagai firqatun najiyah, kelompok yang selamat. Iya. Dari sini, dari hadits ini. Ini bekal yang kedua. Bekal yang ketiga jamaah sekalian, menegakkan sholat. Ini bekal yang terbaik untuk kehidupan setelah mati, sholat. Karena amalan yang paling pertama yang Allah periksa adalah sholat. Kalau sholat beres, aman, lanjut, semua akan baik. Tapi kalau sholat rusak jamaah sekalian, semua amalan ikut rusak. Sebagaimana kata Nabi SAW, "Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yawmal qiyamah as-sholat." Sesungguhnya amalan yang paling pertama Allah periksa pada hari kiamat adalah sholat. Fa idza sholahat sholah sairu amalihi. Kalau sholatnya top, mantap, beres, tidak pernah bolong-bolong, dia tegakkan rukunnya, wajib-wajibnya, bahkan sunnahnya, diperiksa, bagus sholatnya, semua amalannya itu ikut baik. Apa maksudnya kata para ulama? Kalau sholat seseorang bagus, Allah akan bimbing dia untuk memperbaiki amalan-amalan yang lain. Ikut semua baik. Wa in fasada sa'iru amali. Kebalikannya jemaah sekalian. Kalau sholatnya rusak, bolong-bolong, iya. Kadang sholat, kadang tidak, iya. Bahkan kalau sholat pun, la yadhkuruna Allah illa qalilan. Sholatnya orang-orang munafik, tidak ingat Allah kecuali sedikit saja. Iya. Apa yang dia ingat di sholat? Kapan lagi hari Jumat ini supaya HP bisa dibagikan? Iya. Dia ingat yang main-main saja, yang canda-candaan saja. Dia tidak ingat Allah kecuali sedikit dalam sholat. Ini sholatnya kaum munafikin. Jadi Allah sampai mengingatkan, iya, akan datang nanti generasi yang menyia-nyiakan sholat. Dalam surah Maryam di ayat yang ke-59, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa khalaqa min ba'dihim khalqun adha'us shalah wattaba'us syahwat fa sawfa yalqawna ghayya." Akan datang nanti generasi yang buruk. Iya. Mereka itu kerjanya menyia-nyiakan salat dan mengikuti syahwat. Kata Sa'di rahimahullah dalam tafsir beliau, orang yang menyia-nyiakan salat pasti mengikuti syahwat. Menyia-nyiakan sholat. Sholat asar kalau sudah mau masuk maghrib. Sholat duhur kalau sudah mau masuk asar. Tidak perhatian dengan waktu sholat. Fasawfa yalqawna ghayya. Kelak orang-orang yang modelnya seperti ini akan mendapatkan goyah. Goy. Apa itu goy jamaah sekalian? Al-goy dua penafsirannya. Yang pertama, kerugian, kecelakaan. Yang kedua adalah nahrun fil jahannam atau nahrun fi jahannam, lembah di neraka jahannam yang sangat dalam, lagi busuk baunya. Itu yang akan menjumpai orang-orang yang menyia-nyiakan sholat.
Karena itu jamaah sekalian, ini bekal yang ketiga yang terbaik untuk kehidupan setelah mati. Jaga sholat kita. Iya, sholat itu tiang agama. Bahkan sampai-sampai ulama yang mewajibkan sholat jamaah itu dalilnya adalah firman Allah, warka'u ma'ar raki'in, rukuklah kalian semuanya bersama orang-orang yang rukuk. Iya, mau ditakwil kemana ayat ini? Sehingga menjadi sunnah. Rukuklah kalian bersama orang-orang yang rukuk. Di mana orang-orang rukuk? Di masjid jamaah sekalian. Bahkan ada namanya salatul khauf, salat dalam kondisi takut. Iya. Nabi dan para sahabat tidak meninggalkan jamaah walaupun dalam kondisi perang. Iya. Bahkan Lajnah Daimah mengatakan orang yang musafir kalau dia dengar azan maka dia tetap wajib menjawab azan itu, datang sholat. Iya. Saking pentingnya berjamaah. Sampai-sampai Syekh Ibnu Baz rahimahullah ditanya, apa hukumnya orang yang sholat masjidnya sudah penuh? Iya. Sampai di luar di jalan. Sah atau tidak? Kata Syekh Ibnu Baz rahimahullah, selama dia saksikan atau bersambung safnya, dia saksikan saf di depannya, maka sah sholatnya. Karena urgennya, pentingnya sholat berjamaah. Iya. Bahkan para sahabat itu kalau mau dia tandai orang-orang munafik, iya, tandai saja waktu subuh dan isya, dia tidak mungkin datang sholat. Itu tanda ciri orang-orang munafik. Ini bekal yang ketiga. Kemudian bekal yang keempat jamaah sekalian, yang terbaik, yang akan menjadi bekal kehidupan setelah mati adalah akhlak yang mulia. Iya. Jadi jamaah sekalian, jangan salah dengan sebagian jargon-jargon orang. Apa katanya? Yang penting tauhid mantap. Iya. Tidak masalah tidak senyum. Iya. Garang dia. Sesama ahlu sunnah tidak mau salam. Katanya ini manhaj. Iya. Jamaah sekalian. Iya. Pernah sahabat mengabarkan kepada Nabi SAW, ada seorang wanita tasumun nahar, rajin puasa sunnah, wa taqumul lail, rajin salat malam. Perhatikan jamaah sekalian, hadisnya sahih. Rajin puasa sunnah, rajin salat malam. Wa tu'ti jironaha, tapi lisannya tajam kepada tetangga. Dia suka sakiti tetangganya. Kata Nabi SAW, hiya finnar, tempatnya neraka. Bayangkan jamaah sekalian. Iya. Rajin puasa, rajin sholat malam, tapi kasar. Iya. Kata Nabi, dia di neraka. Perhatikan jamaah sekalian. Ada orang yang masuk neraka bukan karena syirik, tapi karena akhlak yang buruk. Iya. Jadi jangan pandang enteng akhlak. Justru para ulama mengatakan termasuk cacat dalam manhaj adalah akhlak yang buruk. Iya. Yang penting tauhid, Ustaz. Yang penting tidak syirik. Iya, tidak apa-apa kita di neraka kan tidak kekal. Naudzubillah. Nas'alullah al-afiyah. Iya. Ini manhaj yang cacat. Jadi ada orang yang masuk neraka karena buruk lisannya, suka menyakiti tetangga. Kemudian sahabat melanjutkan hadisnya. Fulana, seorang wanita, tusallil maktubat wa tasaddaq bil atwari minal aqid. Tapi ada juga ya Rasulullah seorang wanita, dia hanya sholat wajib saja, tidak melakukan yang sunnah. Sedekah juga sedikit, potongan-potongan keju. Wala tuqdi jirona, tapi akhlaknya bagus terhadap tetangga. Tidak suka menyakiti tetangga, tidak suka menzalimi tetangga, tidak suka ribut-ribut. Iya, tidak suka putar musik. Iya, kita sudah mau tidur dia ribut.
Iya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Hiya fil jannah." Dia berada di surga. Perhatikan, para ulama menjelaskan jamaah sekalian. Kenapa yang rajin ibadah sunnah tapi menyakiti tetangga bisa masuk neraka, sementara yang melakukan wajib saja tapi tidak melakukan maksiat, tidak menyakiti tetangga bisa masuk surga? Ulama menjelaskan karena pokok ajaran Islam, inti agama Islam melaksanakan kewajiban dan menjauhi larangan. Itu porosnya, itu sunnahnya sebagai tambahan. Tapi siapa yang melakukan yang wajib dan menjauhi yang haram, maka itu sudah modal besar untuk masuk ke dalam surga. Iya, walaupun sunnahnya kurang. Ini akhlak. Bekal yang keberapa? Yang keempat. Kemudian bekal yang terakhir. Iya. Jangan tidur dulu ya. Bekal yang terakhir. Iya. Membantu kaum muslimin. Membantu kaum muslimin. Menolong kesulitannya. Kalau ada bencana, tidak bisa berangkat ke sana, minimal ada yang bisa kita kirimkan. Iya. Perhatikanlah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau pernah mengatakan, "Man naffasa 'an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, naffasallahu 'anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah." Siapa yang melepaskan satu kesulitan orang yang beriman di dunia, maka Allah akan lepaskan satu kesusahannya nanti di hari kiamat. Wa man yassara 'ala mu'sirin fid dunya, yassarallahu 'alaihi fid dunya wal akhirah. Siapa yang memudahkan orang yang sulit di dunia, Allah akan mudahkan dia di dunia dan di akhirat. Wa man satara musliman, satarallahu 'alaihi fid dunya wal akhirah. Siapa yang menutupi dosa orang yang beriman. Maksudnya dosa apa? Dosa yang dia tidak sengaja lakukan, dia berusaha untuk tutupi, tapi kebetulan dia lihat, dia tutupi, dia nasihati tetap, dia tutupi aibnya saudaranya, maka Allah akan tutupi aibnya pada hari kemudian, di dunia dan di akhirat. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan, "Wallahu fi aunil abdi, maka al-abdu fi auni akhi." Allah akan senantiasa menolong seorang hamba selama hamba tersebut menolong saudaranya. Bekal yang terbaik yaitu menolong kaum muslimin. Karena itu jamaah sekalian, kita tutup dengan nasihat Syekh Abdul Razak Al-Badr hafizahullah. Iya, kita sering lihat atau bisa lihat pelajaran-pelajaran beliau di medsos. Syekh Abdul Razak Al-Badr lembut orangnya. Iya. Baik, lembut, akhlaknya Masya Allah. Iya. Kata beliau, "Kullama qawiya imanu syakhs, qawiyat rahmatuhu bi ikhwani." Setiap kali imannya seseorang itu kuat, maka pasti rasa sayangnya juga kepada saudaranya akan kuat. Iya. Perhatikan jamaah sekalian. Beliau katakan ukuran iman yang kuat adalah semakin kuatnya rasa sayang kepada saudara. Iya. Fa quwwatuha fil 'abdi min quwwati imani. Kuatnya rahmat, sayang, perhatian seorang hamba kepada saudaranya termasuk ciri kuatnya keimanannya. Jadi, kalau memang tauhidnya mantap, pasti akhlaknya atau sayangnya kepada saudara atau sesama muslim akan mantap juga. Iya. Pasti itu jamaah sekalian. Wa da'fu min da'fi imani. Kemudian kata beliau rahimahullah atau hafizahullah, lemahnya iman seseorang atau lemahnya perhatian, sayangnya kepada sesama saudaranya termasuk dari tanda lemahnya imannya. Iya. Wa hadza dhahirun fi qoulihi alaihi salatu wassalam. Inilah yang dimaksud dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Matsalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim matsalul jasadi." Perhatikan jamaah sekalian. Iya. Perumpamaan orang-orang yang beriman dalam kasih sayangnya, lemah lembutnya, rahmat merahmatinya, seperti satu tubuh. Iya. Jadi orang yang beres imannya, sempurna imannya, pasti besar rasa sayangnya kepada saudaranya, apalagi sesama ahlu sunnah. Iya. Harus lebih besar rasa sayang kita kepada sesama ahlu sunnah. Iya. Perbedaan mungkin ada,
Tapi selama perbedaan itu muktabar, dianggap di tengah ulama fikih, maka tidak mengapa kita berbeda. Iya. Yang satu bilang, la sholata liman lam yaqra' bi Fatihil kitab. Tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca surah Al-Fatihah. Kalau rukuk tidak dapat 1 rakaat. Yang satu mengatakan dapat berdasarkan hadits Abu Bakar. Iya. Abu Bakar telat datang sholat jamaah. Di pintu beliau sudah rukuk. Ribut. Duk datang. Sampai beritanya kepada Nabi. Iya. Nabi katakan, iya. Zadakallahu hirsan wala ta'ud. Semoga Allah menambah semangatmu sholat jamaah. Jangan kamu ulang lagi. Iya. Nabi tidak katakan tambah 1, tidak. Padahal Abu Bakar ini sudah rukuk dari pintu, masuk ke shaf. Iya. Ketika itu tidak buru-buru imamnya. Iya. Baru subhana rabbiyal azim langsung sami Allahu liman hamidah. Iya. Tunggu sedikit ikhwan yang baru wudu. Iya. Selama tidak memberatkan makmum yang lain. Ini beda pendapat. Ada yang mengatakan dapat kalau tidak Al-Fatihah, ada yang mendapatkan tidak dapat. Syekh Ibnu Baz, demikian pula Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah menguatkan pendapat dapat walaupun dia tidak baca surah Al-Fatihah. Iya, tapi jangan tahdir ya. Ini beda pendapat yang dibolehkan. Besok-besok antum tahdir lagi. Iya. Katanya di Nur Al-Hamad itu, iya. Tidak baca Al-Fatihah dapat rukuk. Dapat. Ini fatwa Syekh Ibnu Baz dan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Bahkan kata Syekh Ibnu Utsaimin, kalau orang tidak sempat baca Al-Fatihah, gugur kewajibannya. Tetap dia dapat. Misalnya imamnya sudah selesai rukuk, dia belum selesai baca Al-Fatihah, tetap dia ikut rukuk. Karena Nabi mengatakan innama ju'ilal imam liutamma bihi. Sesungguhnya imam itu dijadikan untuk diikuti. Fa idza kabbara fakabbiru. Kalau dia takbir, maka takbir. Kalau dia rukuk, maka rukuk. Dapat walaupun dia tidak sempat menghabiskan Al-Fatihahnya. Karena kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, kalau kita rukuk saja dapat berdasarkan hadits Abu Bakar, apalagi kalau kita sempat berdiri. Kan begitu. Iya, tapi perbedaan pendapat ini tetap perbedaan pendapat ilmiah yang muktabar, yang dianggap di tengah para ulama. Tidak boleh kita saling berpecah. Yang tidak boleh itu beda pendapat kalau tidak ada dalilnya, jamaah sekalian. Iya. Apa itu tidak ada dalilnya? Tiba-tiba ada orang yang datang, baru lahir belakangan. Apa katanya? Jilbab itu tidak wajib, yang penting sopan. Ya, mentang-mentang anaknya tidak jilbab. Jelas ayatnya. Iya. Ya ayuhan nabi. Iya. Qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihinna. Jelas ayatnya. Wahai Nabi, katakan kepada istri-istrimu, kepada putri-putrimu, dan kepada wanita-wanita muslimah, hendaklah mereka menutupkan semua jilbab-jilbab mereka ke seluruh tubuh mereka. Jelas ayatnya. Mau ditakwil ke mana ini? Tidak ada kata sopan di situ, tidak ada. Jilbab menutup seluruh tubuh. Bahkan firman Allah Subhanahu wa taala, iya, wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna. Hendaklah mereka semua para wanita menutupkan khimar-khimar mereka ke atas dada-dada mereka. Kata Aisyah radhiyallahu anha, ketika ayat ini turun, maka para sahabat wanita syaqaqna murutahunna, merobek kain-kain mereka. Fahtamarna biha, mereka melakukan ikhtimar dengan kain tersebut. Apa makna ikhtimar, jemaah sekalian? Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar Asy-Syafi'i, ini Syafi'i. Perhatikan Syafi'iyah. Iya. Perhatikan yang bermadhab Syafi'i. Apa kata Al-Hafidz Ibnu Hajar? Apa makna ikhtimar dengan kain-kain? Ayat ghattaina wujuhahunna, yaitu para wanita, para sahabat perempuan menutupkan wajah-wajah mereka. Cadar maksudnya. Iya. Bahkan kata Al-Hafidz
Ibnu Hajar Asy-Syafi'i, iya, kanat adatun nisa qadiman wa hadithan yasturna wujuhahunna 'anil ajanib. Sudah menjadi kebiasaan dari dulu sampai sekarang, kata Hafidz. Wanita itu kalau mau keluar, yasturna wujuhahunna, mereka tutup wajah-wajah mereka. Perhatikan, ini Syafi'iyah, termasuk yang ketat dalam masalah cadar. Makanya aneh, heran, tiba-tiba ada ustadz yang mengatakan atau dai, itu kan kebiasaan Arab. Iya. Apa dalilnya? Coba kalau dia ihram. Coba kalau wanita ihram, umrah atau haji, dilarang itu pakai kaos tangan, dilarang itu menutup wajah. Justru itu dalil yang membantahmu. Berarti kalau tidak ihram, harus dia tutup wajahnya, tutup tangannya. Kalau ihram harus dia buka. Kalau tidak ihram, harus dia tutup. Itu dalil yang membantahmu. Iya. Karena itu kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, tidak ada satupun dalil yang dipakai oleh mubtadi kecuali dalil itu pula yang membantahnya. Iya. Jamaah sekalian, sudah masuk waktu syuruk. Iya. Kalau masih ada waktu mungkin ada yang perlu dipertanyakan. Iya. Tapi jangan terlalu susah. Kalau susah jadi PR. Iya, yang gampang-gampang saja. Fadhal. Iya. Nenek-nenek yang sudah tua tidak perlu bercadar. Iya. Jamaah sekalian. Iya. Ini pernah ditanyakan ke Syekh Ibnu Baz rahimahullah tentang orang yang sudah tidak memiliki syahwat. Iya. Tidak memiliki syahwat. Tidak mengapa dia buka pakaian luarnya, maksudnya jilbab besarnya, dia pakai kerudungnya saja, iya. Tapi menutupnya lebih baik, iya. Jadi tanya nenek-nenek itu, menutupnya tetap lebih baik. Dan jamaah sekalian, nenek-nenek dulu dengan sekarang itu beda, iya. Sekarang umurnya sudah nenek-nenek tapi gayanya, iya. Subhanallah. Iya. Jadi memang mungkin dia tidak punya syahwat, tapi orang yang memandangnya bagaimana? Iya. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Kullil mu'minin yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum." Katakan kepada orang-orang yang beriman laki-laki, hendaklah mereka tundukkan pandangan-pandangan mereka dan menjaga kemaluan-kemaluan mereka. Sekarang kalau orang yang memandangnya, iya, bisa terpancing syahwatnya, maka dia harus tutup. Iya, walaupun dia nenek-nenek. Iya. Jadi Allah perintahkan kepada orang-orang yang beriman supaya mereka menundukkan pandangan-pandangan mereka dan menjaga kehormatan-kehormatan mereka. Tidak ada cara yang lain jamaah sekalian kecuali seorang wanita atau wanita tersebut menutup semua anggota tubuhnya yang bisa memicu syahwat.
Iya. Wa kullil mu'minat yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahunna. Dan katakan juga kepada wanita-wanita muslimah, hendaklah mereka semua juga menjaga, menundukkan pandangan-pandangan mereka dan menjaga kesucian-kesucian mereka. Makanya aneh jamaah sekalian, kalau ada yang suka selfie. Iya. Mudah-mudahan ada tersinggung. Laki-laki yang suka selfie, iya. Perhatikanlah firman Allah ini. Katakanlah kepada wanita-wanita muslimah supaya mereka menundukkan pandangan-pandangan mereka. Bagaimana mereka mau menundukkan pandangan-pandangan mereka kalau kita suka selfie? Kita pasang foto kita di medsos kita. Wanita juga bisa tergoda jamaah sekalian, sama dengan laki-laki. Iya. Sama dengan laki-laki. Makanya video-video ceramah ustadz itu cukup didengar suaranya saja. Jangan dinonton. Ini kalau dia perempuan. Apalagi ustadznya anak muda. Iya. Ustadznya anak muda belum nikah lagi. Iya. Belum nikah maksudnya yang kedua, sudah yang pertama. Iya. Jadi bahkan Lajnah Daimah pernah ditanya, apa hukumnya foto gambar bernyawa? Iya. Kata Lajnah Daimah, tidak dibolehkan kecuali darurat, KTP, paspor, dan lain-lain. Itu saja yang boleh. Iya. Untuk menutup semua yang bisa mengantarkan kepada zina. Termasuk tadi. Kalau ada orang yang tua, dipandang, iya, masih bisa menimbulkan syahwat, maka harus dia tutup. Iya. Karena maksud pensyariatan jilbab agar supaya seorang laki-laki selamat dari fitnah wanita. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma taraktu fitnatan asyadda 'ala rijal min fitnatin nisa." Saya tidak pernah meninggalkan satu fitnah yang lebih dahsyat untuk para laki-laki melebihi fitnah wanita. Hati-hati jamaah sekalian, fitnah wanita. Iya. Kurang agama, kurang akal, tapi bisa merusak laki-laki yang full akalnya. Iya. Coba Mi. Iya. Coba. Buktikan sendiri. Bukan antum yang buktikan, maksudnya saksikan di luar. Iya. Saksikan. Ini mungkin jawabannya secara ringkas, wallahu a'lam. Iya. Ada yang lain atau cukup? Iya. Baik. Sudah masuk waktu syuruk? Iya. Mungkin saya yang bisa kita ambil pada subuh yang berbahagia ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.